Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record di awal pekan ini. Mau kita ajak Anda untuk membaca berita di balik berita sepanjang pekan kemarin ya, karena ini masih awal pekan, masih terus bersama saya Hepsibun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun mungkin kalau dari Ya, suara Mbak saya Agi kelihatan tidak nggak demikian sehat ya. ya. Benar-benar biasanya kalau ketemu terus ngobrol begini jadi lebih sehat Mbak Agi ya. Amin. Jadi semangat Yes. Mas Hersi. Yes, dan saya kira nggak ada kandidat lain yang harus kita bicarakan itu soal perkembangan di KPK ya Mbak ya. Kalau kita Ya. lihat sekarang nih KPK ini kelihatannya Pak Firly Bahuri itu mendapat perlawanan yang cukup masif dari dalam gitu ya. Betul. Dan di luar itu Pak Firly kelihatannya soalnya ini kita bisa sebut cari gara-gara lah dengan dengan Kapolri gitu ya. Mari kita sebut di mana cari gara-garanya gitu dan nanti kira-kira bayangannya seperti apa itu saya kira kok banyak sekali yang menarik ya kalau kita rangkai-rangkai semua peristiwa yang terjadi ya baik yang di internal KPK maupun di eksternal KPK gitu ya Mbak ya. Gimana Mbak? Kita topik itu aja Mbak ya yang kita bahas ya Mbak ya. Iya, kayaknya itu aja sudah cukup deh Mas Hersu. Bahkan Yes, oke. panjang. Ya Yes. seperti Pak Firly juga yang tadinya sebenarnya hanya ingin mentersangkakan Anies begitu ya. Tapi akhirnya melebar kemana-mana begitu. Ya, Semua ya. perilaku yang tidak proper akhirnya Yes. dibuka semuanya. Ya, jadi kayak semacam ini ya, seperti memang pepatah dia seperti dia menabur angin menuai badai, gitu ya. Sekarang ini ya, Ya, Pak Firly betul. dan ini jadi bumerang dan sebenarnya kalau lihat dari sisi ini saya kira operasi operasi untuk Formula E harusnya ini udah selesai ya. Kelihatannya harusnya begitu. Walaupun Pak Firly kelihatannya tetap ngotot ya kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Ya. Pak Firly gitu. Mari kita bahas satu persatu ya, Mbak. Saya kenapa kita menyebut ada perlawanan dari dalam setidaknya kan sejak kemarin pagi itu sudah bocor ya akhirnya yang selama ini coba ditutup-tutupi oleh KPK tentang adanya walkout 15 orang ya kalau disebutkan begitu ya 15 orang Iya, anggota penyidik betul. Polri itu anggota Polri itu bukan hanya dari penyidikan tapi penindakan ada di situ ya yang kumpul bertemu dengan Ya. Pak Firly tanggal 4 April 4 April berarti hari Selasa yang lalu ya Mbak ya pada waktu itu yang sebelumnya selalu coba ditutupi dan dibantah oleh juru bicara Ali Fikri. Tapi akhirnya ada sebuah akun di Twitter namanya Rakyat Jelata di 0783 kalau nggak salah gitu ya nomornya itu nomornya berapa itu. Pokoknya Rakyat Jelata deh akunnya itu membocorkan eh, eh, rekaman bukan rekaman video ya rekaman rekaman suara ya ketika terjadi bagaimana eh, para anggota Polri kita sebutnya begitu saja lah karena mereka dari berbagai direktorat ini memutuskan walk out karena mereka menuntut Pak Firly karena mereka menuntut kejelasan dari pemecatan Pak Endar Priantono Brigjen Endar Priantoro dan kalau kita kaitkan dengan surat terbuka yang mereka kirim kan mereka ini kan mengirim surat Ya. terbuka dan kemudian dipanggil untuk bertemu dengan pimpinan KPK dan disitulah kemudian terjadi walk out gitu ya dan kita mesti ingatkan lagi surat terbukanya itu kan satu berisi poin bahwa mereka mengingatkan bahwa ada aturan ada PP-nya ada peraturan pemerintah kalau nggak salah 103 PP-nya itu yang mengatur bahwa harus ada koordinasi yang baik antara pimpinan antara KPK disebutnya komisi dengan instansi asal dan di situ disebutkan bahwa untuk penugasan mereka itu selama mereka itu penugasannya 4 tahun tetapi bisa atas keputusan komite dengan berbagai pertimbangan itu bisa mereka diberhentikan tetapi tentu saja ini juga harus koordinasi dengan instansi asal gitu ya itu kan dan kemudian yang saya kira yang berat itu kan mereka meminta kalau memang ini ditolak keberatan mereka terhadap pemecatan Pak Karya itu mereka minta dikembalikan ke Polri karena melihat jadi apa komunikasi yang buruk dan juga mereka khawatir ini akan mencederai citra dari instansi asal mereka yakni Polri. Itu kan ceritanya seperti itu dan sekarang bocor dan saya kira nggak bisa ditutup-tutupi dan yang paling seru ternyata bukan hanya mereka, ini ada 20 orang kepala Satgas itu ya yang akhirnya membuat surat juga kepada Sekjen yang ditujukan kepada Sekjen minta penjelasan dalam kasus ini dan kita ingat ya sebelumnya ada seorang Kasatgas yang Tri Suhartanto itu dari kepolisian yang juga sudah mengundurkan diri. Dia minta dikembalikan ke
Mabes Polri bersama dengan Direktur Penuntutan dari Kejaksaan Pak Fitroh Rohcahyanto. Jadi situasinya seperti itu Mbak Agi yang dari internal ya. Iya, dan video rekaman videonya sebenarnya tidak ada begitu Mas Ersu, tapi yang dibocorkan hanya gambar Kak Firly ya. Tapi dari suara mungkin kita perlu hadirkan kepada pemirsa dulu nih Mas Ersu. Yes, oke teman. Ya. Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk bicara, tapi yang pasti saya titip itu saja. Tolong, jangan bersumber dari kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Siap. Mohon izin. Terima kasih semua arahan. Siap. Klik mau menyampaikan. Siap. Silakan. Rekan-rekan dari penindakan penyelidikan yang PNI di Polri. Ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan banyak arahan dan sejak 2018 2017 Bapak di sini. Ya. Bapak sudah mendampingi kami sebagai deputi, kemudian sampai menjadi ketua KPK. Hanya saja menurut kami Bapak, tadi Bapak belum memberikan statement bahwa ini memang surat yang Bapak kirimkan untuk pengembalian Pak Endar. Kami sangat berharap Bapak bahwa ini Pak Endar tetap di sini. Gitu. Kami berharap semuanya baik penyidik maupun penyelidik berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat pengembalian Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berinas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak kami, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang ini Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami atas perintah Bapak kami langgar Bapak. Siap. Ya. Silakan dulu. Terima kasih. Siap. Kami izin rekan-rekan. Dulu. Siap. Saya tahu Anda tahu saya. Siap. Bukan baru lahir saya. Makanya tadi saya sudah sampaikan keputusan ini adalah bukan keputusan sendiri. Paham ya? Paham? Harus dipahami dulu. Ini bukan urusan pribadi, nggak ada. Saya sudah sampaikan ke kawan-kawan. Nggak ada sama sekali. Jangan dibawa. Tidak ada konflik bagi saya, mohon maaf. Saya tidak ada konflik pribadi dengan adik-adik saya. Betul. Paham Iqlip? Siap. Paham. Itu dulu. Kami tadi keluar aja kami WO sentral. Kita dulu aja. Kami sepertinya tidak ada arahan. Bukan. Siap. Ini belum selesai. Iqlip? Siap Jenderal. Duduk. Siap. Kami biar balik aja Jenderal. Siap. Siap. Jadi walaupun tidak ada penjelasan, walaupun Pak namanya Firly disebut F gitu saja ya, orang juga udah tahu itu apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud dan suaranya sih identik banget itu kan ya Mbak ya. Rasanya dan sudah ada penjelasan kok dari juru bicara KPK Pak Ali Fikri, meskipun penjelasannya ya tidak menjawab persoalan itu gitu. Jadi tapi setidaknya dia membenarkan itu memang ada pertemuan semacam itu ada gitu Mbak. Ya. Iya betul dan kemudian kalau kita melihat isi dari rekaman tersebut itu betul-betul memperlihatkan bahwa Pak Firly itu sudah tidak ada sama sekali. Bagaimana kita mendengarkan ketika Pak Firly bicara itu dipotong-potong begitu kan, walaupun motongnya dengan ya siap jenderal siap jenderal begitu ya, tapi di situ terlihat itu dalam percakapan yang bermartabat begitu ya, percakapan yang mestinya seorang bawahan hormat kepada atasan. Itu tidak terjadi. Yang dalam hal ini kan kita pasti akan melihat itu pasti tidak akan terjadi jika tidak hanya satu arah maksud saya. Karena ini dari 15 orang tersebut semuanya walk out gitu Mas Hersu. Nah, kalau kita sudah melihat ketika
begitu banyak orang yang menentang, akhirnya kita melihat bahwa ini kesalahan memang terjadi pada pimpinan begitu. Kalau seandainya ada satu bawahan, dua orang bawahan yang kemudian membangkang, mungkin itu masih kesalahan dari bawahan tersebut. Tapi kalau udah yang terjadi saat ini, orang kemudian wajar kalau netizen kemudian beramai-ramai dan kemudian Pak Firly betul-betul saat ini ya, kalau kita melihat di Twitter misalnya, itu dari Drone Emprit, dari Pak Ismail Fahmi itu memperlihatkan hasil analisa dia memperlihatkan bahwa percakapan negatif tentang Pak Firly itu mendominasi, Mas Ersu, lebih dari 70%. Jadi betul-betul nama Pak Firly saat ini sedang diambang, bukan diambang, malah sudah hancur begitu ya. Masalahnya dia adalah ketua KPK yang adalah lembaga yang independen, yang tidak dapat diintervensi, yang harus penuh dengan integritas dan sebagainya. Tapi di sini memperlihatkan bahwa lembaga itu saat ini dipimpin oleh seseorang yang memang tidak kredibel begitu. Dan kemudian percakapan yang positif hanya beberapa persen saja begitu saat ini, Mas Ersu. Ya, dan di luar itu sekarang ini kan kemudian situasinya tambah diperparah dengan adanya laporan-laporan ke Dewas. Kan Pak Firly ini dilaporkan soal pemecatan Pak Endar Priantoro, ya satu. Yang kedua juga Pak Firly dilaporkan berkaitan dengan didugaan dia membocorkan hasil penyelidikan di Kementerian SDM ini. Ini saya kira skandal baru juga yang harus diselidiki. Kalau betul memang seperti yang dilaporkan terjadi, artinya Pak Firly itu membocorkan penyidikan itu kepada Menteri SDM, Menteri SDM-nya juga harus dikenakan. Itu bisa kena pidana juga kan, itu sama aja kan kasusnya yang membocorkan itu. Bahkan kalau dikatakan oleh Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo itu, dia menyatakan bahwa ini pengkhianat ini kalau betul-betul terjadi begitu ya. Dan juga hal yang sama juga pernyataan-pernyataan keras seperti itu, wah ini luar biasa. Dan kita jadi ingat ya pada waktu dulu ketika Pak Firly jadi Deputi Penindakan kan juga pernah terjadi hal semacam ini juga pada yang diceritakan oleh waktu itu Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang kan juga bercerita bagaimana dia pernah marah besar pada Pak Firly karena ketika itu Pak Firly ketika berlangsung gelar perkara gitu ya, mengambil foto-foto dan kemudian itu diduga bahwa foto-foto itu dibocorkan pihak yang lain kan. Pada waktu itu juga seperti itu pernah dilaporkan. Dan juga kita ingat bagaimana kasus dia dalam penyelidikan suap di Newmont ya, di Nusa Tenggara Barat, dan dia harusnya itu mendapat hukuman disiplin berat gitu, tapi kemudian dia sudah ditarik lebih dulu ke Mabes Polri, dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan dan malah balik menjadi ketua KPK, kan begitu yang terjadi, Mbak ya? Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi soal bocornya surat ke ESDM itu tadi, Mas Ersu, ini juga kemudian menjadi trending di Twitter karena ada akun membuat tweet atau utas begitu ya, yang kemudian memperlihatkan bahwa bagaimana Pak Firly panik ketika dia mengetahui bahwa telah terjadi kebocoran itu diketahui begitu. Jadi saya bacakan saja antara lain seperti ini misalnya, Mas Ersu. 27 Maret 2023 dilakukan ekspos perkara oleh pimpinan dan pegawai KPK terkait. Jadi ini ekspos internal ya, bukan ekspos perkara yang biasanya KPK melakukan jumpa pers dan sebagainya, bukan. Jadi ini pada tanggal 27 Maret 2023. Dalam rapat, F sempat menghentikan ekspos karena adanya informasi dari seseorang. Kemudian F bertanya kepada peserta rapat, apakah benar ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kementerian ESDM? Wah, panik dia, Mas Ersu. Kemudian berikutnya ditweetkan seperti ini, pikiran F tidak lagi berada di ruang rapat ekspos tersebut. Dia lebih sibuk menggunakan HP untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Dan benar saja, usut ternyata pikiran F terganggu karena adanya sebuah pesan dari seseorang yang pastinya terkait kasus penggeledahan di Kementerian ESDM. Ini loh bunyi pesan yang dirisaukan. Assalamualaikum Pak Firly, mohon maaf mengganggu, mohon izin Pak mau tanya, apa betul KPK mengamankan PLH Dirjen Minerba Muhammad Idris saat melakukan penggeledahan di Kementerian ESDM dan kantor Ditjen Minerba Pak? Jadi ada rupanya yang menghubungi Pak Firly seperti itu. Rupanya pikiran F gusar dan berusaha terus mencari tahu karena saat tim tindak KPK melakukan penggeledahan di Kementerian ESDM, mereka menemukan dokumen yang
isinya info terkait dengan kegiatan lidik KPK. Padahal info tersebut berisi rahasia dan hanya ditujukan untuk internal pimpinan KPK. Luar biasa. Jadi di sini di foto juga Mas Herzul dokumen yang kemudian ditemukan di sana itu, dan kemudian disebutkan juga, nah loh dokumen KPK bisa sampai kepada koruptor yang jadi targetnya. Masih yakin sama F bisa memimpin KPK? Ini luar biasa sekali ya Mas Herzul. Nah, kurang lebih ini percakapan saat IS ditanya soal dokumen rahasia tersebut. Petugas, ini dokumen apa? IS menjawab, oh ini dokumen yang saya ini ceritakan. Kepala Biro Hukum di ISDM ya? Ya, jadi Idris Hite begitu Mas Herzul ya. Terus kemudian petugas menanyakan, ini tulisan apa? IS mengatakan, iya, saya disebut di sini, ini dapat dari Pak M, dan Pak M dapat dari Pak F. Kemudian petugas menanyakan, ini kami dokumentasikan ya. IS menjawab, sebaiknya jangan deh, ini sensitif, ini dapat dari Pak F, sebaiknya jangan. Jadi di sini kalau memang betul cuitan ini benar begitu ya Mas Herzul, dan sampai saat ini cuitan ini sudah berumur sehari lebih ya, ini tidak mendapatkan bantahan dari pihak KPK begitu. Dan kemudian kalau Pak Alexander Marwata mengatakan, malah dia seolah-olah seperti menganggap kalau seandainya terjadi kebocoran seperti itu pun tidak berpengaruh, dan menganggap itu sebagai hal yang sepele, seolah-olah demikian. Karena kepada pers dia kemudian Pak Marwata mengatakan bahwa ya kalau seandainya pun itu terjadi, itu tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, karena itu terjadi sesudah adanya penyelidikan tersebut begitu. Ini aneh sikap yang seperti itu Mas Herzul. Iya. Dan Pak Alexander Marwata ini kelihatannya sekarang ini yang diperankan jadi juru bicara ya untuk beberapa kasus dia, baik dalam kasus dengan Brigjen Endar Priantoro, kemudian juga dalam kasus yang ini tadi berkaitan dengan kebocoran itu. Nah, itu Pak Alexander Marwata yang menjadi juru bicara, dan salah satu pernyataannya yang saya kira ini mungkin bisa sangat menyinggung kepolisian itu adalah pernyataan yang pada hari Jumat gitu ya. Dia pada hari Jumat dia menyatakan bahwa kalau memang Polri tetap akan kan sekarang mereka katanya sudah menyurati Polri dan Kejaksaan untuk melakukan bidding beberapa jabatan yang kosong, deputi penindakan yang ditinggalkan oleh Pak Karyoto, kemudian direktur penyidikan yang Pak Endar dipecat, kemudian direktur penuntutan Pak Fitroh, dan juga kepala wilayah 1 kalau tidak salah seperti itu, dan jaksa penuntut itu yang disebutnya seperti itu. Nah, di situ dia yang saya kira mungkin bakal bikin Pak Kapolri tersinggung itu kan dia menyebutkan kalau Brigjen Endar Priantoro mau dikirim kembali ke KPK ya nggak apa-apa asal dia ikut seleksi lagi. Ini kan ini benar-benar wah, kan ini orang yang dipercaya oleh Kapolri sudah dikirim kembali dipertahankan, itu artinya ini orang dipercaya oleh Kapolri ya. Dan dia sebenarnya kan dengan pernah menjadi pernah menjadi direktur penyelidikan itu kan berarti dia sudah lolos seleksi gitu. Jadi mau seleksi apa lagi? Gitu. Kalau kemudian seleksinya dia soal etik seperti kata ketua dewan pengawas, dia tidak pernah melakukan pelanggaran etik selama di KPK. Jadi ini betul-betul kan saya anggap ini melecehkan Polri, dan kemudian pada malam harinya ketika mengekspos kasusnya penangkapan Bupati Meranti kan itu dia menyatakan, dia menjawab pertanyaan wartawan dan dia menyatakan bahwa ya ini memang ada aturannya bahwa KPK itu bukan bawahan dari Polri, bukan subordinasi dari Polri. Jadi kami berhak untuk menentukan siapa yang bekerja di KPK dan siapa yang dikembalikan kalau masanya sudah habis dan sebagainya, atau ada pelanggaran semacam itu. Jadi kesannya itu menurut saya nantangin gitu loh Mbak. Ini yang padahal kemudian kita melihat apa yang dilakukan tadi balik oleh 15 orang penyidik tadi dengan berani bersikap seperti itu. Ini kan saya kira ini rata-rata kalau penyidik itu kan perwira-perwira menengah lah ya Mbak ya. Mungkin ya ada AKBP, ada mayor, bahkan mungkin ada AKP di situ ya, kapten AKP itu. Tapi mereka berani, ini nggak pernah terjadi semacam itu. Mereka berani walk out gitu dan dalam hal ini melawan Pak Firly yang seorang bintang 3 gitu, yang Pak Firly sebut adik-adik saya sendiri kan begitu, itu seperti disebutkan. Dan mereka menyebut bahwa Pak Anies Pak senior yang tadi dalam dialog itu, menurut saya ini memang udah berat ini Pak Firly situasinya. Belum lagi, nah ini yang saya kira ini bakal jadi menarik. Kan sekarang kasus bocornya dokumen ini dilaporkan ya oleh MAKI ya, Masyarakat Anti Koalisi Indonesia, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Ini Boyamin Saiman ya. Ya, Boyamin Saiman itu dilaporkannya ke Polda Metro Jaya.
Iya ya, jadi ini dilaporkan ke Polda Metro Ya, Jaya, sementara kita tahu bahwa baru saja Pak Sigit, Pak Listio Sigit, yaitu ya, Kapolri mengangkat Pak Karyoto itu sebagai Kapolda Metro Jaya. Wah, ini betul-betul strategi yang sangat ciamik gitu ya, yang sangat ya, jitu gitu ya, yang ya, strategi ini tidak terbaca sebelumnya, Mas Hersu, begitu yes. ya. Kita sebelumnya bertanya-tanya, Pak Karyoto begitu. Pak Sesu juga pernah membahas ini. Beliau Ya, belum pernah menjadi Kapolda begitu ya di daerah-daerah yang tipaan. daerah Enggak, ya bahkan begitu ya. Kapolda pun belum pernah kan. Bahkan Kapolda pun belum pernah gitu kan. Iya, Padahal iya. syaratnya untuk Kapolda Metro Jaya itu setidaknya dia udah pernah jadi Kapolda di tipe A di wilayah lain kan gitu. Iya, betul, betul, begitu. Jadi tiba-tiba dia menjadi memang ketika dia di KPK ini Pak Karyoto kan termasuk salah satu penyidik begitu ya, andalan gitu, bisa dikatakan demikian. Nah, mungkin kita kemudian menebak mungkin karena itu, apakah karena itu? Karena ini biasanya tidak dengan cara itu penilaiannya untuk menjadi seorang Kapolda Metro Jaya, prestasinya maksudnya untuk menjadi Kapolda. Tapi kemudian kita belakangan dengan dilaporkannya Pak Firly ke Polda Metro Jaya, kita lalu melihat, nah ini, jadi Pak Karyoto yang sebelumnya diubek-ubek begitu ya di dalam KPK, akhirnya Dibejek-bejek, sekarang bukan dipukul, dibejek-bejek. dibejek-bejek begitu ya, eksistensinya itu seperti tidak dibuat tidak nyaman di dalam KPK. Nah, saat ini kemudian Pak Firly dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Padahal kalau kita melihat berbagai laporan gitu ya, laporan instansi pemerintah yang dilakukan oleh Maki, biasanya Maki itu membuat laporan ke Bareskrim atau kalau tidak ke Kejaksaan Agung. Seperti misalnya kasus Lili Pintauli, di mana Lili ini kan melakukan ada gratifikasi, ada pelanggaran berat, yaitu dahulu menemui Wali Kota Tanjung Balai ya, M. Sahrial begitu yang berperkara dan sebagainya, dan memberikan berkas perkara begitu kan. Nah, itu kan kemudian dilaporkan tapi tidak ke Polda Metro Jaya, Mas Hersu, dan sekarang saat ini juga sedang ada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan begitu ya, Lili Pintauli tersebut begitu kasusnya. Jadi ini agak aneh juga kok ke Polda Metro Jaya laporannya. Nah, artinya kita bisa melihatlah ini alurnya begitu ya. Jadi ini kuat-kuatan saya rasa ya. Ini bisa jadi bargaining begitu. Tapi saya rasa pihak Polri ini lebih kuat lah bargaining soal ini, karena memang kesalahan yang dilakukan oleh Firly ini sudah terlalu berat, dan kemudian bukti-bukti dan kemudian kalau kita melihat saksi misalnya diambilkan saksi dari KPK, tentu banyak sekali yang akan bersaksi begitu. Iya, 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 Karena iya, iya. seperti yang dikatakan oleh Novel Baswedan, Mas Hersu, mantan penyidik senior di KPK, dia mengatakan adik-adik saya di KPK begitu, yang di bagian penyidikan itu sudah menganggap bahwa kebocoran yang dilakukan Pak Firly itu adalah sesuatu yang biasa gitu, yang umum, sesuatu yang tidak mengejutkan di bidang penyidikan itu tadi. Wah, kalau seandainya memang betul yang dikatakan oleh Pak Novel seperti itu, ini sudah tidak kredibel lagi, Mas Hersu. Bagaimana kita bisa mempercayai KPK jika dipimpin oleh orang yang seperti ini? Ya, 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 ya. Ini seru ya. Dan mungkin untuk pertama kalinya gitu polisi ini berhadapan dengan KPK itu dengan perspektif yang berbeda. Kalau selama ini kan selalu publik itu ketika KPK berhadapan dengan polisi pasti publik akan dan civil society akan berada di belakang KPK gitu. Yang kemarin yang kita kenal ada beberapa peristiwa cecak versus buaya, sampai berapa jilid sih kalau nggak salah 4 jilid ya versus cecak versus buaya itu ya gitu ya. Nah sekarang soalannya kan karena yang jadi buayanya itu KPK berhadapan dengan Polri. Seperti kita singgung, ini luar biasa Pak Sigit ini ya. Ini pasti kita lihat indeks persepsi publik terhadap kepolisian itu naik sangat tinggi, sementara KPK pasti turun sangat rendah begitu ya dalam situasi sekarang itu ya. betul, Mas Hersu. Ya. Berdasarkan hasil survei saya baca, survei siapa ya, itu memang betul demikian. Dan kalau kita melihat ke belakang ya, saya jadi ingat tahun 2021 itu Pak Firly kan dia seharusnya sudah pensiun dari kepolisian, dan ketika itu di akhir tahun tersebut, yaitu sekitar bulan November Desember, karena Pak Firly lahirnya bulan November ya, dia sudah seharusnya pensiun, dan kemudian Pak Sigit kemudian membuat biasa surat keputusan begitu bahwa
Pak Firly itu ditugaskan sebagai perwira tinggi di Bareskrim gitu, karena dalam rangka menghadapi masa pensiun. Tapi kemudian jawaban dari Pak Firly memang cukup mengejutkan. Dia mengatakan bahwa saya akan terus berkarya di KPK hingga akhir 2023, yaitu bulan Desember tanggal 2023 ini, karena saya penugasan di KPK itu, karena saya berada di KPK sebagai pimpinan KPK tidak berdasarkan penugasan dari Polri. Jadi ini aneh dia menjawab seperti itu. Kalau dia mengatakan bahwa dia akan tetap melanjutkan berkarya, bertugas di KPK tidak menjadi masalah. Tapi ketika dia mengatakan bahwa saya menjadi pimpinan KPK tidak berdasarkan penugasan dari Polri. Padahal pada saat dia tahun 2019 itu dia kemudian menjadi pimpinan KPK mengikuti seleksi, kan dia masih menjadi perwira tinggi di Polri, Mas Erso. Ya. Jadi ini saya kira ramai, dan kita hari ini saya kira mungkin kita akan banyak hari Senin ini, karena kan kemarin kan libur ya, hari Jumat, dari Sabtu sampai Ahad itu libur panjang lah gitu. Jadi mungkin proses-proses administrasi di kepolisian segala macam juga boleh berjalan, dan nanti kalau hari Senin, kita mulai hari Senin ini kan kita akan pasti akan dapat perkembangan terbaru apa yang harus dilakukan oleh polisi, Kapolri berkait dengan penyikapan tadi, apakah dengan tawaran lelang tadi polisi mengirim kembali perwira untuk mengikuti bidding beberapa jabatan yang ditinggalkan. Kan setidaknya yang dicopot Pak Endar Priantoro itu Direktur Penyelidikan, dan ada Kasatgas Penyidikan ya, Pak Tri Suwartanto itu yang juga sudah kembali ke Mabes Polri. Jadi banyak sekali ini ada beberapa yang dibutuhkan dari polisi. Nah, kalau ditambah lagi nanti yang 15 orang itu yang mengirim surat terbuka itu juga mundur, saya kira ini bakal kelabakan, bisa lumpuh nih KPK ya, Mbak. Iya, karena mereka sudah mengancam bahwa akan mengundurkan diri secara massal kembali ke Polri, begitu kan? Kalau seandainya kasus Pak Endar ini tidak dijelaskan dan kemudian tidak memiliki alasan yang tepat, dan apalagi Pak Sigit sudah menjawab ketika kemarin ya, ketika dia kemudian pada tanggal 3 mengirimkan kembali bahwa dia tetap pada keputusannya Pak Endar menjadi Direktur Penyelidikan, Pak Sigit sambil memberikan alasan bahwa Pak Endar itu adalah petugas terbaik dari Polri, dan kemudian sudah lewat tes bidding yang ketat begitu, dan kemudian dialah yang kemudian terpilih. Nah, ini memang aneh, Mas Irsu, kalau seandainya memang harus melakukan tes lagi, apakah yang sebelum-sebelumnya itu pada jabatan-jabatan yang lain ketika setiap tahun itu harus diperpanjang, apakah selalu ada bidding juga begitu? Apakah selalu ada? Makanya itu saya kira ini kan saya kira ini semacam penghinaan lah kepada lembaga kepolisian. Dan tapi kalau lihat gayanya Pak Sigit, sebenarnya nggak perlu Pak Sigit frontal dengan menarik mereka yang 15 orang polisi itu dari KPK. Dengan mereka kan bisa beralasan mereka minta dikembalikan gitu ya, itu aja kan. sudah konkret, oke, kita terima karena mereka minta kembali, kita kembalikan gitu. Tapi soal kemudian ada lagi bidding, ya dia bilang karena dalam kasus Pak Endar tentu saja bisa dijadikan alasan. Orang seperti Pak Endar saja udah kita kembalikan tapi tidak diterima dan disuruh minta bidding, kan bisa seperti itu. Jadi Pak Listio Sigit bisa main cantik ini dalam soal yang ini. Nah, sekarang bagaimana urusannya Pak Karyoto? Apakah dia akan menangani dan melakukan penyidikan? Dan saya kira ini kalau Pak Karyoto mau bertindak itu gampang banget, karena Pak Karyoto tahu semua jerohannya di KPK. Dan banyak sekali yang akan bekerja sama dengan Pak Karyoto. Jadi ini sangat menarik nih perkembangannya, Mbak Agi. Dan sementara saya kira kalau boleh saran ini Pak Firly, lupakan dulu soal Anies Baswedan. Fokus dulu dengan persoalan Anda di internal ini, karena Anda ini sedang menghadapi perlawanan dari dalam secara massal dan juga perlawanan dari luar. Jadi dari luar ini mungkin kalau kepolisian mungkin tidak akan terlalu terbuka karena sama-sama lembaga negara yang langsung bertanggung jawab pada presiden. Tapi dari kalangan civil society, dari kalangan aktivis, itu perlawanannya banyak sekali yang muncul kan gitu ya, Mbak. Saya rasa tiap hari gedung KPK ini akan ramai ya, orang akan datang ke sana. Dan kemudian apalagi pekan ini rencananya Dewas kan akan memanggil Pak Firly begitu, walaupun kita tidak tahu independensi Dewas ini sejauh ini seperti apa begitu kan, karena kalau menurut Pak Abdullah Hamahua ya sepertinya dia agak meragukan independensi dari Pak Hartono gitu ya. Tapi kalau dengan tuntutan publik yang demikian kencang, saya kira mungkin Dewas juga akan bertindak lain. Dan akan menarik karena kan selalu Pak Alexander Marwata menyatakan bahwa ini
dan juga Pak Firly, ini kan merupakan putusan kolektif kolegial dari 5 orang pimpinan. Nah, kalau kemudian ternyata pimpinan kan belum bersuara ini, yang kita dengar kan katanya posisinya 3-2, itu yang kita duga mungkin yang masih tetap menolak itu Pak Nurul Gufron dan Pak Nawawi Pomlangu. Kalau mereka bicara dan kemudian mereka bicara terbuka, ini jadi menarik juga gitu, Mbak Agi. Iya betul, dan pertemuan yang bocor itu, video rekaman itu Mas Herssu, kita juga belum tahu. Orang mungkin menyangka bahwa, oh ini pasti yang membocorkan adalah 15 orang itu yang secara diam-diam melakukan perekaman. Tapi kita tidak tahu juga, bisa jadi juga dari pimpinan KPK kan sampai sejauh ini tidak ketahuan kalau seandainya Nah, memang suaranya Pak Firly cukup clear di situ ya. Iya, karena suara dari Pak Firly terlihat jelas. Jadi posisi dari Rekam itu dekat dengan Pak Firly ya. Rekaman, iya, Yes. betul. Oke, tapi kita jangan menduga-duga karena kita bukan penyidik. Kita serahkan saja. Iya. Saya kira itu bahagia. Ini saja udah seru banget ya. Ini kita tinggal menunggu. Saya kira hari ini akan ada banyak perkembangan terbaru berkaitan dengan apa yang terjadi di KPK itu ya. Kita berharap kasus ini tidak ditutupi lagi karena kalau kita simak soal TPPU 349 triliun itu kelihatannya mungkin jangan-jangan cuma ribut-ribut di DPR dan habis itu tidak ada kelanjutannya, Mbak Agi. Ini yang kita khawatirkan kan ya. Iya, kita sambil mengawal itu, kita menunggu kapan jadwalnya. Kalau menurut Komisi 3 itu akan secepatnya menunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu antara Pak Mahfud, Kepala PPATK dan juga Ibu Sri Mulyani, begitu Mas Herssu. Mungkin pekan-pekan ini katanya sudah akan diputuskan kapan jadwalnya gitu. Ya, di luar itu saya kira kan ini kalau kaitannya dengan Anies Baswedan, karena saya kira Pak Firly tidak akan sibuk untuk urusan internal ini. Yang juga jangan lupa untuk diperhatikan adalah proses peninjauan kembali yang dilakukan oleh Pak Kubu Muldoko di Mahkamah Agung. Itu juga harus dikawal secara serius karena itu dampaknya juga cukup besar. Gitu ya Mbak Agi. Oke, mari kita akhiri perbincangan ini. Jangan terlalu gas banget di awal pekan ini karena sepanjang pekan kelihatannya akan ada turbulensi yang cukup menguras tenaga kita gitu ya. Tetap simpen semangat, simpen stamina untuk hari-hari yang saya kira akan makin menegangkan ini. Oke, kita pamit ya Mbak Agi ya. Oke, iya, sampai jumpa esok. Saya Agi Beta. Dan saya Herssu Arif. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.